Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dalam Islam, kehidupan setelah mati merupakan bagian dari keyakinan yang sangat penting. Salah satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan umat Islam adalah, apakah orang yang telah meninggal itu bisa mendengar ziarah dan salam dari orang yang masih hidup? Apakah mereka tetap memiliki kesadaran atau benar-benar terputus dari kehidupan dunia? Berdasarkan berbagai ayat Al-Quran, hadits Nabi Muhammad SAW, dan pandangan para ulama, kita dapat mempelajari bahwa ruh orang mati memiliki bentuk kesadaran tertentu dan dapat menerima salam serta doa dari orang yang masih hidup. Pembahasan kali ini akan memperluas topik ini dengan menambahkan lebih banyak dalil, kisah ulama, dan menjelaskan lebih lanjut tentang kehidupan ruh di alam barzakh. Yang pertama, anjuran ziarah kubur dan mengucapkan salam. Ziarah kubur dalam Islam tidak hanya sebagai tradisi, melainkan bagian dari sunnah yang memiliki banyak hikmah. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan umat Islam untuk berziarah ke kuburan, agar mereka mengingatkan diri tentang kematian dan akhirat. Ziarah kubur juga melibatkan pemberian salam kepada penghuni kubur, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang, berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis riwayat Muslim. Saat berziarah, Rasulullah mengajarkan untuk memberikan salam kepada orang-orang yang telah meninggal, seperti yang tercantum dalam hadits. Salam sejahtera atas kalian, wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan yang akan menyusul. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadits ini dapat dipahami bahwa orang yang telah meninggal bisa menerima salam. Namun, bagaimana kenyataannya? Apakah mayit benar-benar mendengar ucapan salam ini? Hal ini akan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan dalil-dalil yang lebih kuat. Orang mati bisa mendengar dalam kondisi tertentu. Salah satu hadits yang sangat terkenal membuktikan bahwa orang mati dapat mendengar dalam kondisi tertentu adalah hadits tentang Nabi Muhammad SAW yang mendatangi kuburan para musuh di Perang Badar. Nabi SAW berkata, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan Rabb kalian itu benar? Karena aku telah menemukan apa yang dijanjikan Rabbku itu benar." Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak memiliki ruh?" Rasulullah menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mampu mendengar apa yang aku katakan daripada mereka. Tetapi mereka tidak mampu menjawab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa meskipun tubuh telah meninggal, ruh orang mati masih memiliki kesadaran tertentu. Ruh itu masih bisa mendengar, meskipun tidak bisa menjawab atau berinteraksi. Dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang berbicara tentang orang mati dan bagaimana mereka tidak mendengar seruan. Namun penting untuk diketahui bahwa ayat-ayat tersebut sering kali dipahami dalam konteks orang-orang yang menolak kebenaran dan tidak mengindahkan petunjuk Allah. Salah satu ayat tersebut adalah, "Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka berpaling membelakang." Quran Surah An-Naml ayat 80. Ayat ini tidak berbicara tentang orang mati dalam arti harfiah, melainkan tentang orang-orang yang kafir yang menolak seruan wahyu. Ini jelas menunjukkan bahwa pendengaran yang dimaksud adalah pendengaran terhadap kebenaran wahyu Allah yang disampaikan kepada mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang mati di sini adalah orang yang mati hatinya karena penolakan terhadap iman. Dengan demikian, ayat ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang menyatakan bahwa orang mati dapat mendengar salam atau doa dari orang yang masih hidup, terutama bagi orang-orang yang beriman. Ruh mengenal dan mengetahui kehadiran orang yang dikenalnya. Dalam sebuah riwayat yang terkenal, Rasulullah SAW bersabda bahwa ruh orang mati dapat mengenali orang yang menziarahinya.
Tidaklah seorang muslim melewati kubur saudaranya yang ia kenal semasa dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah akan mengembalikan ruh orang itu hingga ia membalas salamnya. Hadis riwayat Al-Hakim, sanad Hasan. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa ruh orang yang telah meninggal tetap mengenali orang yang memberi salam dan dapat membalasnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun jasad telah terpisah dari ruh, hubungan spiritual antara keduanya tetap ada dalam bentuk yang berbeda. Ulama dari berbagai mazhab, termasuk Imam Ahmad dan Imam Nawawi, berpendapat bahwa orang mati memang bisa mendengar dan mengenali orang yang datang mengunjungi kubur mereka. Para ulama dari berbagai zaman memberikan penjelasan yang mendalam tentang kesadaran ruh setelah mati. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan bahwa ruh tidak sepenuhnya terputus dari kehidupan dunia setelah kematian. Ruh masih memiliki hubungan dengan dunia dalam beberapa cara tertentu. Ia bisa mendengar doa dan salam dari orang yang masih hidup, terutama doa yang dipanjatkan untuk kebaikan ruh tersebut. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar juga menjelaskan bahwa ziarah kubur dan doa yang ditujukan kepada mayit sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dan ruh mereka menerima manfaat tersebut. Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga mengungkapkan bahwa ruh orang mati menerima berbagai informasi tentang keluarga dan keadaan dunia, meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan kehidupan duniawi. Para sahabat dan ulama salaf sangat meyakini bahwa orang mati dapat mendengar dan mengetahui keadaan orang yang menziarahinya. Yang pertama, kisah Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berziarah ke kuburan mengatakan, "Wahai penghuni kubur, aku mengucapkan salam kepadamu dan berharap bahwa kalian bisa mendengar. Aku berharap kalian juga dapat mendengar apa yang aku katakan." Hadis riwayat Al-Tabari. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal dengan kebijaksanaannya, juga mengajarkan bahwa orang mati mendengar salam dan doa dari orang yang masih hidup. Suatu hari, saat berziarah ke kuburan, beliau berdiri dan berkata, "Wahai penghuni kubur, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Kami akan menyusul kalian, semoga Allah memberikan kita pertolongan." Hadis riwayat Al-Tabari. Menurut ajaran Islam, kehidupan setelah kematian tidak berhenti begitu saja. Setelah ruh terlepas dari tubuh, ia memasuki alam barzakh, yaitu kehidupan antara dunia dan akhirat. Dalam alam barzakh, ruh akan menjalani kehidupan yang berbeda, dan ia dapat merasakan berbagai hal sesuai dengan amal yang dilakukan selama hidup. Salah satu hadits yang menggambarkan kehidupan di alam barzakh adalah, jika seorang hamba meninggal dunia, maka ia akan dimasukkan ke dalam kuburnya, dan ia akan merasakan kehidupan di dalamnya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Di alam barzakh, ruh akan mendapatkan kenyamanan jika ia termasuk orang yang beriman, namun akan menderita jika ia termasuk orang yang durhaka. Imam Ibnul Qayyim dalam Ar-Ruh menjelaskan bahwa ruh yang beriman akan menikmati kedamaian di alam barzakh, sementara ruh yang durhaka akan merasakan azab. Apakah semua mayit bisa mendengar? Meski ruh memiliki kemampuan untuk mendengar, hal ini tidak terjadi dalam setiap situasi. Ruh yang mendengar dan merespons doa atau salam adalah ruh yang masih memiliki hubungan spiritual dengan dunia. Kehendak Allah juga sangat berperan dalam menentukan apakah ruh tersebut dapat mendengar atau tidak. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa orang mati dapat mendengar doa dan salam yang ditujukan kepadanya, terutama jika itu adalah amalan yang baik dan bermanfaat bagi mereka. Kesadaran ruh setelah kematian mengajarkan banyak hal kepada kita, di antaranya, yang pertama, orang mati dapat mendengar salam dan ziarah dalam kondisi tertentu, khususnya bila Allah izinkan. Yang kedua, hadis Perang Badar adalah dalil paling kuat bahwa orang mati dapat mendengar. Yang ketiga, ucapan salam saat ziarah kubur bukan hanya simbolik, tapi ruh menerimanya dan bahkan membalasnya. Yang keempat, ruh para mukmin merasakan kebahagiaan jika dikunjungi dan didoakan. Yang kelima, dalam Islam, hubungan antara yang hidup dan mati tidak sepenuhnya terputus, terutama dalam hal doa dan salam.
Semoga video ini sedikit banyak memberikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.